Kalau cukup nggak mungkin jualan seblak ceker gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat dong, meskipun kita cuma berdua. Iya. Kemana sih? Tahu. Bukan kamera. Dia nggak bagian nih. Iya. Ini bagian mic. Lagi dipakai. Lagi dipakai. Ya udahlah nggak apa. Tetap jalan. Berdua juga. Sendiri sebenarnya nggak apa-apa. Tapi nggak tahu dia bakal diupload apa enggak. Nah, tergantung yang edit. Ngedit. Iya. Tergantung yang edit. Oke. Bulan puasa Iya, masih dalam suasana puasa. Masih. Yang kedua Gimana apa? puasa lu? Lancar? Alhamdulillah. Apanya yang kedua? Tag yang kedua bos di bulan puasa kita. Iya nggak sih? Iya benar. Dong. Iya, gue belum jawab lu. Apa yang Sawah. Itu ngedit 3 minggu bos. Aduh. Tapi ada yang berbeda dari puasa sekarang Ada pasti. dibanding sama yang tahun lalu. Ada. Kalau sekarang tuh gue bisa jalan-jalan sore. Karena kerja kita. naik ini ya, naik ATV. Iya. Bener. Snapgramnya itu mulu, lagi main ATV mulu sama anaknya. Emang itu doang yang ada fotonya. Iya. Kalau gue pengen jalan-jalan itu susah cuy. Usahanya sore soalnya. Iya. dulu dong. Hah? Kenalan dulu dong. Apanya? Kan udah kenal. Udah kenal. Udah terkenal. Lumayan 415 subscriber. Paket semua itu. Ya hitung apa? THR lah. THR. Wah, ngomong-ngomong THR nih. Dikit lagi. Lagi. THR tuh kayak Lagi bingung, Bos. apa? Nasinya. Lagi bingung asal. Langsung buka itu ya. Kacau aja. Yang ntar ada rezeki lah, pastilah Iya, itu pasti, mah. insya Allah. Insya Allah rezekinya itu mah. Iya. Tapi ngomong soal THR nih, ini kan udah jadi tradisi di setiap menjelang hari raya, ya kan? Pasti. Yang Kan tunjangan hari raya. Kalau tunjangan hari itu THI. Iya. Tetapi di balik kegembiraan orang-orang dalam menyambut kedatangan THR itu sebenarnya ada apa ya? Ada sesuatu yang harus dilirik juga dari sisi lainnya. Ya kan, kayak misalkan THR ini kan kaitannya sama upah nih, ya kan, sama upah kerja, katakanlah buruh, ya kan. Betul. Nah, upah kerja buruh ini sendiri kan kita lihat sekarang ini apa ya? Dibandingkan dengan biaya hidup individu, itu kan kayak apa ya? Dibilang masih kurang ya, iya. Dibilang kurang ya iya. Yang cukup kan enggak. Kalau cukup nggak mungkin jualan seblak ceker gini. Iya kan? Iya. Enggak. Tapi dia nggak jualan seblak ceker. Oh, iya. Jualan seblak ayam. Empek ya? Sama aja. Nggak, jadi ya itu kan ngebuktiin kalau ternyata di balik indahnya THR gitu kan, ada sisi lain yang ternyata menyimpan kebobrokan. Betul. Ya kan? Karena yang jadi masalah adalah pengupahan itu distandarkan. UMR. Iya. UMR itu maksudnya distandarkan kepada living cost terendah. Iya kan? Terendah itu. Jadi kayak biaya hidup lu terendah tuh berapa duit sih gitu, misalkan. Betul. Jadi dihitung lu ngerokok misalkan Bungkus. mil nih misalkan sebungkus berapa duit. Terus dikalkulasi dengan biaya beras dan lauk pauk segala macem. Itu harus dikalkulasi sehingga dapatlah UMR itu gitu kan. Betul. Tapi tahun kemarin itu nggak dapat semua kan, nggak digelontorkan. Iya. Dana itu untuk pemberantasan COVID-19. Ya, pemberantasan. Iya, Penanganan, iya. Waktu itu. Jadi sekarang ya insya Allah 10 hari sebelum Lebaran. atau Idul Fitri itu akan ada pencairan dana. Tapi dengar katanya THR itu juga mekanismenya nih pembayarannya itu bakalan dicicil cuy. Mengingat Dicicil. Jadi perusahaan-perusahaan itu ngikutin salah satu aturan ketenagakerjaan di mana yang aturan ketenaga kerjaan itu juga terkait dengan undang-undang Omnibus Law yang kemarin lalu itu baru disahkan. Di situ kan juga ada apa namanya? Area pembahasan di mana THR itu mekanismenya seperti apa. Iya kan? Iya, benar-benar. Lu ketawa-tawa. Siapa sih? Enggak apa. Lucu dia. Iya kan? Iya. Iya, di satu di balik kesenangan kita, di balik yang tahu lu dong, terus nih Dari kaleng gitu ya.
jangan itu nanti masuk ke sensor cuy. Oh iya. Jangan kebanyakan Susah sensor, ya? kebanyakan sensor susah ntar kita. Iya. Iya kan? Lanjut. Apa tadi? Apa sih tadi? THR. Iya, Iya, Omnibus Law. Ya kan? Ternyata yang selama ini dikatakan dari pihak pemerintah itu enggak mempengaruhi nominal THR. Lawak mulu. Udah untung mulu sih. Yang selama ini katanya nggak mempengaruhi mekanisme pembayaran THR. Ternyata buktinya ya, jadi Omnibus Law itu juga ternyata mempengaruhi mekanisme pembayaran THR cuy. Terus juga kan katanya terakhir tuh kemarin Tapi yang gue bingung dicicil kan katanya ya. ada opsi, itu bakal dicicil Soalnya atau kata Bu enggak. Sri Mulyani itu Ya, kalau itu turun, semoga daya beli masyarakat pas lebaran itu meningkat. Karena apa? Membeli barang. Iya. Soalnya kalau cicil susah, Bos. Nah, itu dia. Jadi karena dia juga katanya kata Bu Sri Mulyani juga masih melihat perusahaan-perusahaan nih yang dikatakan masih terbilang tanda kutip ya agak membandel dalam mengikuti aturan-aturan ketenagakerjaan begitu katanya. Ini kan salah satu bukti kalau ternyata dalam ketenagakerjaan salah satu bukti, jangan dua lah, dua aja udah cukup. Oke. Salah satu bukti ternyata keterlibatan negara dalam mengelola ketenagakerjaan itu sangat besar sekali. Iya kan? Iya. Terlebih dalam hal pengupahan. Selama ini kan pengupahan itu kan diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Iya, memang pengusaha yang bertanggung jawab di situ. Iya kan? Tapi itu nggak ada pihak dari negara tuh yang ibaratnya tuh hadir di situ dalam menyepakati upah yang bakal diterima oleh si calon pekerja gitu loh. Kayak misalkan gue kalau mau ngelamar kerja nih misalkan kan ditawarin misalnya kan gajinya opsinya sekian. Dinilai dari kinerja gua tugasnya seperti apa, itu kan otomatis gua secara pribadi, secara emosional atau secara psikis kan gua ngerasa gua pantas nggak ya sih terima gaji sekian gitu kan. Sedangkan kerja gua nih nggak lebih berat dari ini gitu. Tapi kita tuh nggak bisa keluar dari opsi gaji yang dipilih itu ya kan. Kalau Wansan nggak gitu kan ya, pemanfaatan daripada jasa itu kan. Iya, artinya kan yang tadi yang gue bilang standarnya itu living cost itu nggak ada, tapi ternyata dari manfaat dan hasil yang diberikan sama si pekerjanya. Betul. Ya artinya kan di situ nggak ada pihak ketiga atau katakanlah di situ negara yang berperan menjadi penengah, ya kan? Betul. Nggak ada. Kalau misalnya nggak deal nih, masa mau digebukin? HRD-nya kan nggak mungkin, ya kan? Kasian. Harus ada deal gitu maksudnya. Jalan tengahnya itu ya pemerintah itu harus. Ya itu salah satu bukti kalau pemerintah perhatian kepada masing-masing individu baik itu pengusahanya maupun pekerjaannya, ya kan? Kalau orang-orang pengusaha kecil gimana ya? Apanya? Ya, kecil juga ya. Kan ada bagian-bagian, ada UMKM, ada yang betul. bagian usaha yang menengah ke atas kan ada semua bagian lah. Itu mekanisme yang sedikit kompleks tapi bisa diatasi. Bung Imam gitu. dapat THR nggak kira-kira? belum. Harus dapat dong. Harus dapat. Oke, bagi-bagi ya. Nggak bisa bos. Ente ngasih bos. Oh gitu. Terus juga cuy ini menjelang apa namanya? THR. Menjelang di balik kebahagiaan yang didambah-dambahkan oleh sebagian banyak orang gitu kan. Ada ternyata satu hal yang mengiris hati, Curhat nih ya. Mengiris hati juga karena gua adalah bagian juga dari salah satu gerakan yang besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Ya kan gua gua pernah di pesantren yang basicnya emang NU cuy. Iya. Dan gue sendiri yang mengagumi salah satu tokoh besar dalam Nahdlatul Ulama itu. Iya, agak sedikit kenapa sih gitu kan? Ada apa ini? Ada apa gitu kan? Kok dihilangkan? Kenapa Kiai Hasyim Asy'ari itu dihilangkan dari? Dihilangkan, berarti sengaja dong? Menghilang itu kan bisa disengaja, ya kan? Menghilang dari Kamus Sejarah Indonesia yang dirilis oleh Kemendikbud. Ya. Yang itunya siapa? Dirjen Bapak Farid. Siapa ya? Hilmar Farid. Ya, yang merancang buku. Dia kan sejarawan. Harusnya lebih peka terhadap itu. Iya. Tapi ada klarifikasi kan? Ada klarifikasi dari Kemendikbud ya kan? Betul. Katanya udah berapa kali blunder kan?
Bapak Nadiem Makarim itu. Oh, Mendikbudnya. Iya, Bab- blunder lah. Blundernya? Iya, itu kan permasalahan NU tadi. Ya Itu kan? salah satunya. Sebelum-sebelumnya Oh, sebelum-sebelumnya juga iya kan banyak. banyak. Sebelum banyak. Yang jilbab. ya kan? Yes. Akhirnya keluar. Terus juga SK3 Menteri kayak apa namanya? Yang intervensi dari salah satu tokoh besar partai politik di Indonesia Nah, itu dalam ingin memaksakan bahwa dalam sejarah Indonesia itu ada pelurusan. Pelurusan. pelurusan tentang salah satu tokoh kemerdekaan gitu kan. Soalnya kenapa disorot banget? Karena ternyata orang-orang yang notabene dulu ya, pahlawan PKI itu digembur-gemburkan di situ gitu. Pahlawan PKI. Ya, orang PKI. Oh, tokoh-tokoh PKI. Oh, gitu. jadi di satu sisi tokoh-tokoh pejuang itu kemerdekaan iya, itu terlihat jelas di situ gitu. luntur, tapi di satu sisi tokoh-tokoh PKI itu naik. Gitu. Oh. Makanya banyak tokoh yang sekarang ini membicarakan itu. Kenapa Tapi gitu? apa ini ada hubungannya dengan basicnya Pak Hilmar Farid itu? Yang dulu katanya kan pernah ada berita nih, yang katanya dulu beliau mengakui kalau ternyata beliau tuh nggak apa ya, bisa dibilang nggak menolak PKI lah. Iya. Ada hubungannya Bahkan nggak sih dia kira-kira? bilang minta maaf sama PKI katanya. Iya. Kenapa? Nggak tahu. Bukan sejarahan. Iya. Nggak tahu kenapa. Nah kan kita bicara soal sejarah kan, Iya. artinya kalau ngomong sejarah kembali kepada Apakah ada nenek moyangnya di PKI itu? Enggak sih, Bapak Dirjen itu kan nggak tahu. Di Apakah PKI ya, maksudnya sih? ada apakah ada nenek moyang di PKI itu? Iya gitu. Kita nggak tahu. Ya nggak tahu jangan nanya Makanya- gua. Makanya kan kita nggak tahu. Tapi menurut kacamata lu nih, Kacamata gua. adanya kejadian-kejadian dalam apa namanya, dalam kinerja Iya. Kemendikbud ini Hmm. itu mengarah kemana cuy? Mengarah ya. Mengarahnya? Setahu gue gini ya, karena ini kan kamus ya, artinya kan buku gitu kan. Itu kan pasti ada supervisinya. Yes. Nggak mungkin ketika dia dikeluarkan Ujuk-ujuk ada gitu kan? ada. Pasti melalui QC-nya juga isi kan? dulu, editornya dulu Iya. gitu. Kan nggak mungkin Bung Karno tiba-tiba nggak ada. Iya. Sama dong sama kayak Haji Hasyim Asy'ari gitu, yang tokohnya luar biasa di sana. Tapi gua pikir ini ada niatan tidak baik gitu oleh para pemikir draft-draft kamus sejarawan itu. Iya, karena kembali lagi kalau kita Mungkin ya. Iya. Karena kalau bicara soal itu indikasinya, Iya, indikasinya dan diperkuat dengan bahwa setiap penulisan sejarah itu kan pasti ada tendensi, Betul, ya kan? betul. Antara suka banget atau gedek banget. Nah, Betul gak sih? betul. Kalau misalkan lu kan nulis sejarah tentang salah satu tokoh besar di Indonesia misalkan nih, lu gedek banget sama dia, terus. otomatis kan itu terjemahkan dalam Iya, tulisan benar. gue ya kan? Benar. Kegedekan gue itu tuh Iya, terjemahkan dalam buku itu. Betul Ya gak sih? bisa aja kayak gitu. Iya. Bisa gitu. Bisa aja yang nyusun buku itu gedek sama kayak Iya, Mas Ari. mungkin. Gue sih nggak bisa ngomong gitu ya. Soalnya Sayang katanya sekali. ya nggak bisa kita bisa mengatakan seperti itu kepada Dirjen juga sih. Iya, Katanya berasumsi, sih, nggak iya, boleh berasumsi nggak gitu. boleh berasumsi juga. Tapi ya mohonlah gitu dijelaskan kembali. Gitu. Tapi yang jadi tumbal cuy, Nah. Kemendikbud. Iya kan sih masalahnya. Padahal hasil kerjanya anak buah. Iya. Tapi Itu dia resiko bertanggung atasan, jawab. resiko atasan Iya, begitu. bertanggung jawab. Iya. Jadi kayak tumbal apa ya? Resapel mungkin. Ya bisa saja. Karena melihat ke belakang Iya. itu ada sinyal resapel juga kan. Katanya yang Seminggu lalu ya, 2 minggu lalu ya. 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu ya? Yang ada apa namanya? Kementerian baru, Kementerian Investasi. Wow. Ini kayak resapel tuh kayak jalan ninja banget ya sih. Ya kan? Jangan jatuh ya. Kayak mengatasi problematika Indonesia tuh resapel gitu kan. Kayak nggak ada masalah lain gitu. Iya gitu kan. Iya. Padahal PR yang ada sebelumnya itu kan kesalahan dari menteri yang sebelumnya ya nggak sih? Betul. Kayak lu abis ngejatuhin apa ya? Gue bingung nih nyerang. Pokoknya gitulah. Intinya tuh kesalahan itu tuh diserahkan ke orang lain. Iya. Kayak waktu itu yang kejadian Belum Susi. kelar udah sana. Kayak kejadian yang Susi yang diresapel oleh Kementerian Perikanan yang baru yang kemarin Iya. tercatut dengan kasus korupsi ekspor benih lobster ya kan? Enggak malah Yang juga. nyalahin siapa? Betul. Bu Susi, Bu Susi. ya kan? Itu kan artinya memang pastilah namanya dalam kerja kementerian maupun dari hal apapun pasti ada Iya. apa ya namanya tambal sulamnya lah yang mana itu memang harus ditutupi oleh kinerja yang lebih baik kan begitu. Cuman masalah kan tambal sulam itu justru bukan menjadi tambalnya. Jadi sulam ya. Bukan bubur. Jadi masalah baru harusnya gitu. Tambal sulam tapi jadi masalah baru tetap. Iya. Jadi Jadi bukan menambah bolong gitu. Iya juga sih ya. Iya juga sih ya. Kayak iya bener sih. Kayak ya kita bicara soal Kemendikbud lagi nih kan. Iya. Kayak soal apa namanya?
pembelajaran jarak jauh yang sampai sekarang masih ada gitu kan. Kan itu kan bukan jadi solusi final. Betul. Bisa dibilang itu bukan jadi solusi final untuk terus melangsungkan kegiatan pendidikan ya kan. Karena bagaimanapun juga Indonesia ini luas wilayahnya cuy. Masih banyak daerah-daerah lain yang memang tidak ada fasilitas-fasilitas yang memadai untuk belajar online ya kan. Betul. Itu jadi PR penting banget itu buat negara gitu kan. Masa itu bisa hilang sih dari perhatian negara kayak hal kayak gitu ya kan. Kan nggak mungkin dong negara besar kayak Indonesia ini hilang perhatiannya dalam hal kayak gitu. Iya. Iya kan? Iya betul. Apalagi dalam hal penulisan buku. Iya. Impossible banget gitu loh kalau misalkan ini tuh nggak sengaja gitu kan. Kayaknya susah deh. Kayak Jadi buku kartun, Bos. kayak korupsi nggak sengaja ngandungin duit korupsi gitu misalkan. Ini nggak Gua mungkin. ngeliatnya gini bos, karena kan gini ya, mungkin ini menurut gue ya, sejarah itu kan tergantung yang menang bos. Iya. Kalau yang menang itu Sejarah itu dulu oleh menang, ya kan? iya betul maksudnya itu. Kalau yang menang itu adalah orang komunis, misalkan pada zaman dahulu kala Iya. gitu ya, Sejarahnya komunis. pasti jadi komunis dan Iya. kita dicekokin oleh kurikulum komunis, Iya. pahlawan segala macam ya. Gue khawatir ketika itu diejawantahkan di kamus itu dan tidak ada tokoh-tokoh pahlawan Indonesia, pahlawan Islam Indonesia itu yang memperjuangkan Indonesia itu ya ke arah sana, tapi gimana menurut lu? Itu gua belum ketemu. Gua ketemu poinnya di mana? Gua belum ketemu. Gue mau ngelempar sebenarnya. Gue khawatir soalnya. Gua aja masih loading cuy otak gua. Nangkep omongan lu di mana ya kan? Gue takut dituntut coy. Dia lempar ke gua. Enggak, soalnya gini di YouTube itu banyak yang membuat video-video itu ke arah komunis. Video-video Tentang ini. oh react. Iya, react ini tentang menikah. Karena melihat basic dari dirjen iya itu yang Bapak memang itu. bertanggung jawab dalam penulisan buku itu. Katanya sih ke sana. Iya. arahnya. Bapak Fajizon gitu. Oh gitu, banyak juga ya. Banyak. Banyak juga. Dan emang nggak sedikit juga deh tokoh-tokoh NU yang menyayangkan dan menginginkan kejelasan dari hal ini gitu kan. Tapi secara ekonomi sekarang faktanya tetap kapitalis bos yang kita bahas kemarin itu ya kan. Secara sumber daya alam kita dikuasai oleh, kalau kita membahas tentang itu komunis ke arahnya. Iya. Kayaknya sulit gitu. Karena lihat hegemoni sekarang yang ada adalah kapitalis gitu kan. Ya kekhawatiran itu kan memang traumatis cuy. Iya Kekhawatiran sih. itu kan ada Iya sih, kekhawatiran kan akan PKI itu kan punya unsur traumatis. Wajar ya. Wajar. Tapi kan kita juga harus ngelihat fakta yang ada Fakta sekarang yang ya. ada, betul. Kayak misalkan lihat keadaan sekarang, kita hidup dalam hegemoni apa gitu kan. Betul. Kalau hidup dalam hegemoni komunis, ya bisa dibilang gua punya mobil. Karena apa, sama rata ya kan. Lu punya mobil satu, gua harus punya mobil satu. Kayak gitu kan. Dan sekarang keadaan nggak kayak gitu. Justru yang ada sekarang orang punya mobil banyak, samping rumahnya itu nggak punya mobil sama sekali. Bisa Banyak punya garasi. Dia punya mobil. Akhirnya numpang di garasi dia. Aduh. Iya bener sih yang lu bilang tadi, kita harus lihat faktanya juga gitu kan. Kita khawatir boleh. Tapi harus ngelihat juga kekhawatiran kita tuh tepat nggak diarahkan ke sana gitu kan. Dan kekhawatiran itu kan pasti mendorong kita untuk melakukan aksi. Ya kan? Overthinking jadinya nanti. Overthinking justru jadi nggak jelas. Jadi nggak jelas, kita khawatir sama sesuatu tuh yang nggak ada gitu kan. Kayak lu takut sama radikalisme, misalkan ide radikalisme yang sebenarnya itu kan nggak jelas gitu. Apa sih Sama dengan kayak gitu. Yang jelas itu korupsi gitu-gitu yang sudah nyata di depan mata kita. Harusnya itu yang dilakukan. Iya betul. Terus jangan sampai isu ini hanya menutup isu yang lain. Emang begitu? Kan begitu ya? Nggak tahu. Jangan sampai. Isu apa lagi nih emangnya? Kan banyak sih ya. Banyak. KPK terakhir Iya, kita angkat benar. penyidik kita Iya, gitu kan. benar. Tertuduh lah bahasanya. Tertuduh. Iya. Dan balik lagi ke soal permasalahan pendidikan, ya kan? Pendidikan ini kan asas dari peradaban. Betul. Apa namanya, bisa dibilang bibitnya peradaban tuh ya pendidikan ini kan. Peradaban maju atau enggak ya tergantung dari pendidikannya gitu kan. Nah sekarang kita kan mau mencontoh nih, kita kan perlu role model. Kita perlu role model gimana sih bangsa Indonesia itu pernah berhasil melawan hegemoni Barat waktu itu kan. Ya kita kan butuh tokoh-tokoh yang seperti kayak si Mas Ari itu, ya kan. Yang mana beliau dengan semangat jihadnya itu melakukan gerakan-gerakan yang ditakuti oleh musuh-musuh Betul. Indonesia saat itu. Para guru
ngejelasin keagamaan itu bukan hanya tentang gaulnya atau Yes. tokohnya doang, Yes. sejarah-sejarahnya juga. Iya betul, gitu. karena kita perlu role model, Betul, ya kan? dari itu. Kayak gua nih, Penyemangat gitu. iya, kayak gitu maksudnya. Kayak sekarang anak-anak kecil itu ditanya, siapa superhero yang lu kagumi? Nggak mungkin mereka jawab tuh kayak Hasyim Asyari, terus atau Minimal apa namanya? Spiderman lah ya. Host Cokroaminoto, minimal Spiderman yang jawab sama dia, karena mereka nggak punya role model yang memang itu terus-terusan masuk ke dalam kepala mereka gitu cuy, ya kan? Zaman kita masih. Zaman Iya, kita masih masih, tuh, betul. ya kan? Makanya banyak yang cita-cita jadi dokter, cita-cita jadi tentara. Sekarang ditanya jadi apa? YouTuber. Iya kan? Selebgram ya. Role modelnya karena ada di situ. Iya, betul. Yang jadi panutan. Iya. Siapa yang nggak pengen hidup famous, ya kan? Wih. Bahkan Siapa? nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Makanya gue nanya kan. Iya. Aduh. Ya, balik lagi ke reshuffle nih. Iya. Indikasinya tuh kayaknya kencang banget ke situ ya kan. Pertama nih cuy ya kan. Kasusnya waktu itu Pak siapa yang Menteri Sosial yang digantiin sama Bu Tri Risma. Siapa ya? Siapa yo? TikTok. Siapa yo? Di sini. Pak Edi Prabowo. Pak Edi Prabowo. Ini Prabowo Edi. Pokoknya dia lah, ya kan? Iya kan? Apa lagi? Ya kan sebelum adanya reshuffle itu kan, sebelum ada reshuffle yang akhirnya menggantikan posisi Pak Edi, ya kan? Itu kan udah ada sinyal juga kayak gini nih. Iya, sebelumnya kan ya berapa iya betul. Iya kan? Iya. Berapa Terus tahun sebelumnya itu terus kayak terus juga Kementerian Kesehatan waktu itu langsung. yang sinyal reshuffle tuh nggak beda Iya. jauh tuh dari tenggat waktunya tuh nggak beda jauh dari reshuffle yang terjadinya. Reshuffle terjadi gimana? Maksudnya kejadian reshuffle itu nggak jauh, ya kan? Ya bisa aja memang. Iya. Mungkin nanti langsung jadi menteri. Enggak gue Langsung jadi Menhan gitu. Bener-bener meja. jadi Menhan kamu ikutan meja doang. Ya itulah. Iya. Kalau ngomongin pendidikan itu nggak ada habisnya sebenarnya. Karena balik lagi standarnya pendidikan kita tuh bukannya apa ya, bukannya pengen menciptakan generasi yang gemilang, generasi yang memang bisa memimpin peradaban. Kan nggak ke situ arahnya cuy. Arahnya justru ke arah industri. Iya betul kan? betul. Ya kan jadi apa namanya? Jadi apa ya? Jadi menjadikan sekolah atau menjadikan dunia pendidikan itu sebagai apa namanya? Benih-benih untuk menciptakan robot-robot baru dalam industri gitu. Yang penting gaya hidup hedonisnya ada. Itu dia yang akhirnya mendorong dia untuk melakukan apa saja demi Betul. memenuhi itu tadi, ya kan? Balik lagi standarnya itu karena emang apa ya? Kebiasaan kita ini kan terbentuk oleh sistem, Betul. ya kan? Terbentuk oleh aturan-aturan. Betul. Selama aturannya itu membentuk kita jadi pribadi yang hedonis ya, Terus ini. bakal terus kayak begitu gitu kan. Jadi adanya pendidikan ini kayak cuma tanda kutip ya, kayak cuma pelengkap kebutuhan intelektual aja. Iya. Enggak sebagai pengantar kita tuh ke masa depan seperti apa. Iya, Dan terbukti sekarang banyak orang-orang yang lulusan STM itu jadi sales. Iya. Nggak nyambung cuy. Sama ininya. Ada lulusan SMEA jadi kurir. Iya kan? Istilah pertanian Bogor. Maksudnya ke bank, Bos. Banyak kan? Iya kan? Lulusan politik jadi Pengusaha. konveksi.